Shalom. Shalom. 4 jam lagi kita masuk tahun yang baru 2020.
Kristus. Ini sebuah janji yang begitu luar biasa. Janji yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita melihat bersama-sama di sana, dalam ayat yang ke-12 katakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Seharusnya membuat kita atau bangsa itu tidak perlu khawatir dalam menjalani akan kehidupan ini. Karena itu janji daripada Tuhan sendiri. Bagaimana kita melangkah masuk. Bangsa itu melangkah masuk ke negeri yang akan mereka masuki. Tetapi kalau dilihat, waduh, akan kehidupan yang ada, mereka akan masuk ke lembah-lembah yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengawasi kita, sebenarnya ini yang menjadi bagian kita. Ketika mata Tuhan mengawasi kita, bagaimanakah kehidupan kita? Di dalam ayat yang ke-8, kalau kita lihat di sana, katakan demikian. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi dipelihara oleh Tuhan, Tuhan itu mengawasi sendiri. Nah, di dalam pengawasan Tuhan, apa yang kita jalani, Tuhan minta kita hidup di dalam satu ketaatan. Taat. Dari awal tahun lalu, berarti 2020, begitu kita masuk 2021. Nah, biasanya seperti malam hari ini, mulai. Nah, nanti tahun 2022 saya akan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Atau waduh banyak yang sudah saya tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biasanya orang maunya, atau saya sendiri, Tuhan, ketika kita masuk tahun yang baru, berarti saya akan lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, sekarang di akhir tahun 2021, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu masing-masing, lebih banyak kita menyukakan hati Tuhan atau lebih banyak kita tidak menyukakan hati Tuhan? Ya kan? Atau dibilang ikut Tuhan itu kan taat, berarti taat kepada Tuhan atau tidak taat? Taat atau tidak? Dan memang ini yang sungguh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kembali kita diingatkan, memang mata Tuhan akan senantiasa menilai dan menjaga kita. Itu luar biasa. Tetapi kita harus ingat, apakah ketika Tuhan melihat kita yang sedang kita diawasi ini, apakah kita taat atau tidak? Dan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Taat di dalam kehidupan pelayanan gereja ini, kita harus terus taat terus untuk lagi menjalankan pelayanan yang ada, misi yang terus jalankan, dan itu luar biasa. Ya, kalau akhir tahun ini melihat kembali, ya kan, dalam satu tahun 2021, jalan misi. Nah, kalau saya melihat sungguh sangat gitu. Kalau mau dibilang grafiknya, ada grafik yang bisa naik. Kita tidak tahu lagi tahun 2022. Tetapi kita harus berpegang pada taat dalam menjalaninya. Berarti kita akan terus maju untuk grafiknya terus naik. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengawasi kehidupan kita. Nah, Dia tahu keadaan kita. Dan Dia selalu punya cara memelihara kita. Di sepanjang tahun 2021, Tuhan tahu akan hidup kita. Dan Dia memelihara kita. Maka tidak lama lagi kita masuk tahun 2020. Dan kita memang tidak tahu. Mungkin ada yang sudah akan berangkat duluan, meninggalkan kita. Bisa jadi. Kemarin saya sama manggilnya Ibu Narti, Mbak Narti. Kalau Mbak Narti, Mas Joko yang dapat nasi kuning. Kami sama Oma, jadi kami pulang terus. Jadi
bagaimana Oma? Ya, maksudnya mami di rumah kan. Oma, wah iya Tuhan itu memang saya sudah siap kalau Tuhan panggil gitu. Tapi waktu lalu saya bilang jangan dulu Tuhan, karena saya ingin supaya rumah saya ini direnovasi. Waduh, saya sama terus Oma, sekarang rumah sudah direnovasi. Waduh, jangan jangan begitu. Tidak. Tapi di dalam pengertian bahwa kita ini kan tidak tahu bahwa Tuhan selalu punya cara memelihara kita di sepanjang tahun ke depan ini. Tuhan punya cara masing-masing dalam kehidupan kita. Memang hidup kita tidak selalu berisi catatan yang begitu indah, tahu? Tahun ini ya saya nggak tahu catatan yang tidak begitu indah yang mana bagi kita masing-masing. Pasti ada. Tapi juga ada catatan-catatan yang manis yang kita boleh. Kalau di keluarganya Mama Niel, ada manis juga. Karena kemarin Natal kumpul 3 darah. Maksudnya ada Mama Niel, ada adik-adiknya, kan? Jadi begitu senang. Ya. Oh, Pak Ilyas juga. Itu kan catatan-catatan yang manis. Belum tentu tahun depan kan? Begitu. Tapi itu adalah catatan indah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu akan terus menyertai ketika kita melewati pasang surut kehidupan ini. Tahun 2021, dia terus megang janjinya. Kita harus terus memegang janji-janjinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berpegang pada janji Tuhan, kan? Kita terus berpengharapan dengan Dia. Itu yang menjadi hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Memang sakit kalau dibilang tadi perjalanan kehidupan, mungkin kita seakan-akan meninggalkan Dia. Tetapi ketika kita terus berpegang pada janji Tuhan, janji firman-Nya, maka kita pelan-pelan itu akan terus maju bersama dengan Dia. Kalau kita melihat berbagai bukti nyata penyertaan Tuhan yang pernah dialami di masa lampau, bangsa Israel begitu luar biasa. Mereka buktinya jelas dipelihara keluar dari tanah Mesir. Mereka juga menghadapi tantangan depan yang ada. Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-6 ya. Apa yang dilakukan terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben. Ketika saya baca itu, apa sih yang dilakukan anak-anak Eliab dan anak Ruben? Kemudian saya cari tahu, bahwa mereka menentang Musa dan mereka juga menentang Harun. Mereka melawan Musa, padahal mereka ini adalah dari suku Lewi yang ada. Dan ketika kalau kita baca di dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 32, lalu saya tidak percaya. Memang setelah saya cari-cari, setelah gempa, terus kemudian tanah terbelah, tanah terbelah dan orang masuk di dalamnya. Ini kembali diingatkan karena bahwa ini orang-orang dari Pomala kemarin jalan-jalan. Jadi pergi ke Tobo, ya kan. Firman Tuhan sudah katakan, kalau kita baca, bahwa rupanya anak-anak Eliab, anak-anak Ruben ini, Abiram, anak-anak, mereka itu, kalau kita baca di dalam Bilangan, itu dikatakan bahwa bumi menganga, jadi bumi terbelah, dan orang-orang yang melawan Musa, itu masuk ke dalamnya. Berarti kejadian 2018 kemarin itu sudah pernah terjadi puluh-puluh tahun yang lalu. Karena di muka bumi ini semuanya sudah pernah terjadi. Tidak ada hal yang baru, kata pengkhotbah. Tapi ketika saya baca, berarti ini diingatkan kembali. Lalu kan nggak percaya kita kalau bumi, maksudnya tanah bisa terbelah, orang masuk di dalamnya. Tapi kalau kita baca Bilangan 16 ayat 31 sampai 32, itu memang terbuka
Mereka masuk di dalamnya ketika mereka melawan Musa. Padahal mereka ini adalah orang-orang Lewi. Dan mereka ingin lebih. Orang-orang Lewi ini ya mau dibilang orang-orang yang sungguh dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya mereka untuk hanya melayani saja. Ya orang-orang mau dibilang hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka lah yang melawan Tuhan. Dan mereka harus mengalami itu. Dan itu dikatakan bahwa berbagai bukti nyata pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel pernah dialami di masa lampau. Jadi ini mengajak kita, menolong kita untuk fokus pandangan kepada Tuhan yang akan menemani kita di masa depan akan datang. Yang tidak lama lagi, mari kita melihat hidup kita di hadapan Tuhan. Kendati susah duka menjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita itu dipelihara oleh Tuhan karena Dia yang berjanji memelihara kita. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka betapa kita kagum cara Dia. Kalau cara Dia ya nggak tahu. Kalau tadi kesaksian dari Pak Madan, ya caranya ya Tuhan memelihara dia. Dan Tuhan memberikan hikmat. Bagaimana juga istri harus pergi ke sana. Jadi bagaimana? Waduh, bahaya juga katanya. Perempuan-perempuannya berani-berani. Tapi Tuhan memberikan hikmat bagaimana. Nah, itu cara Tuhan bagi kita masing-masing. Kita nggak tahu cara Tuhan bagaimana. Saya juga tidak tahu bersama dengan istri bagaimana juga cara Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami. Orang senantiasa melihat, wah, David dan juga, ketawa gini, Padahal banyak pergumulan, masalah yang dihadapi. Demikian juga pasti dengan Papa Niel, ya kan? Demikian juga mungkin dengan Pak No. Tetapi kalau kita taat, setia berpegang pada janji Tuhan, cara Tuhan menolong masing-masing kita. Nggak tahu di rumah keluarga Pak Fiat pasti juga. Tapi semua kita, kalau kita melihat berapa kagumnya Tuhan memelihara hidup kita masing-masing sampai dengan malam hari ini, itu begitu luar biasa. Kekaguman itu mari menguatkan kita, iman kita untuk senantiasa, mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Di tahun 2022, kita harus yakin dan terus yakin bahwa pemeliharaan Allah itu dengan caranya akan selalu memeliharakan hidup kita. Ketika beberapa waktu yang lalu, dengan sekali ya, kita kan ini mengenang juga tahun 2021 yang akan tinggalkan. Berapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kemudian kita pikir, aduh, bagaimana ya kita caranya menaruh pelayanan yang ada di Morowali. Tapi kalau kita sama-sama hari ini, kita merefleksi ke belakang sedikit, melihat pemeliharaan Tuhan dan cara Tuhan bukan yang begitu luar biasa. Pertama perjalanan pergi Morowali, ya kan? Kemudian kembali lagi, mau ditemui di mana, di siapa nggak tahu kan di sana. Tapi kemudian akhirnya kalau hari ini jalanan misi gereja yang diawali lalu, sekarang sudah ada yang ada di Bunta. Dan kemarin saja bisa untuk Natal yang ada di Bodopi. Dan itu cara Tuhan, bukan cara kita. Kita mungkin berusaha, kira-kira begini. Tapi sebenarnya itu cara Tuhan. Maka di waktu yang tidak lama lagi, tahun 2022, saya yakin dan percaya masing-masing kita, pribadi kita, apa yang mau kita lakukan ke depan,
Mungkin kita berpikir begini, tapi mari kita semua serahkan kepada Tuhan dan ingat, di dalam pemeliharaan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Karena cara Tuhan dia mengawasi kita, berarti mengawasi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu Tuhan awasi. Maka diingatkan kembali, jadi kita harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu. Maksudnya itu kepada Musa, tetapi juga itulah yang diminta supaya kita berpegang terus kepada firman. Itulah yang akan menguatkan kita di tahun 2022, baik di dalam pelayanan gereja, baik di dalam kehidupan usaha pekerjaan, baik di dalam studi anak. Mari kita kembali diingatkan bahwa cara Tuhan itu ada. Dan mari kita meyakini bahwa pemeliharaannya bagi kita dengan cara Tuhan sendiri itu yang akan terus menolong kita untuk kita akan juga mengakhiri nanti tahun 2022. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kembali lagi mengingatkan kita. Di awal kita masuk ke tahun 2021, masing-masing kita mungkin dengan berbagai hal yang terjadi. Dan juga dalam pelayanan yang ada, kita boleh melihat kalau malam hari ini, cara yang Tuhan telah buat, itu begitu luar biasa. Caranya Tuhan, dan kita nggak tahu. Tapi apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan dengan ketaatan kita masing-masing, itu sebenarnya cara Tuhan telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Nah, saya meyakini dan juga bagi Bapak Ibu, biarlah tahun 2022 akan kita masuki ke depan. Ada orang banyak berkata, waduh nggak tahu apakah COVID ini semakin lagi berkembang, gitu luar biasa dengan keadaan yang begitu. Karena ada beberapa saudara-saudara kita, teman kita, mungkin kalau kita melihat tahun 2021, aduh, kenapa sudah meninggal, kena COVID. Tapi juga ada yang pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Saya kasih ingat, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Bahwa, wah, Pak Mario bilang, aduh, saya sudah, wah, akan ditinggal, meninggalkan istri yang ada. Tapi Tuhan berikan kehidupan. Tapi ada yang kita sangka-sangka, karena begitu dekat dengan saya, Pak Martin, yang tanahnya di sebelah itu ya, gak disangka-sangka. Tapi itu semualah caranya Tuhan. Maka kembali kita ingatkan kembali, di dalam pemeliharaannya yang begitu luar biasa, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel, mereka akan memasuki tempat yang baru. Tetapi juga di tempat yang baru itu dikatakan, bukan seperti tanah Mesir, ya kan? Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Dalam pengertian bahwa negerinya itu memang dipelihara oleh Tuhan. Negeri bangsa Israel pada saat itu mereka masuk tanah Kanaan. Negeri yang dipelihara oleh Tuhan, berlimpah susu dan madunya. Dan memang kalau kita melihat kenyataannya, faktanya memang benar itu terjadi. Maka kembali kita diingatkan, kita akan masuk tahun 2022 di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak usah takut, karena Dia akan terus memelihara kita, menyertai kehidupan kita, menyertai keluarga kita, usaha pekerjaan kita dengan caranya sendiri yang ajaib. Amin. Mari kita syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan surga, dalam renungan singkat kami pada malam hari ini lagi ya Tuhan, kami bersyukur kembali diingatkan di dalam kehidupan ini lagi ya Tuhan, bahwa Engkau memiliki caramu yang begitu luar biasa, caramu yang ajaib, yang tidak dapat diselami oleh siapapun. Manusia tidak tahu dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kami boleh melewati tahun 2021 ini Tuhan, kembali kami melihat, cara Tuhan yang begini, cara Tuhan yang begitu, itu yang telah memeliharakan hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa pemeliharaanmu di tahun 2022
Dengan caramu yang ajaib kepada setiap kami, baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, baik di dalam pelayanan kami meyakini bahwa Engkau akan senantiasa terus memelihara dengan caramu yang ajaib bagi setiap kami. Dan Tuhan, terus ingatkan kami, karena Engkau mengawasi kami. Biarlah kami hidup dengan taat, takut akan Engkau, berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami terus setiap hari meminta bahwa Engkau akan terus menguatkan kami untuk kami menjalani akan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami memasuki tahun 2022 bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur mendengar kebenaran firman. Amin.